Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Semoga sehat-sehat semua. Sudah beberapa hari ini aku tak update ya soal bola sepak Malaysia. Jadi sampai sekarang sudah tanggal 8 ya, 8 November. Ini ada beberapa momentum yang terlewat sebenarnya yang cukup menarik kalau misalnya kemarin saya bahas ya. Misalnya soal laga Kelantan menawan Johor Darul Takzim ya. Sebenarnya aku tengok perlawanan tersebut tapi mau buat konten selepas itu ketiduran teman-teman. Dan selepas itu ramai juga berita-berita yang memang sebenarnya kalau aku buat ini cukup menarik ya. Karena ini melibatkan Johor Darul Takzim dan klub Indonesia yaitu soal Persis Solo ya. Ini kita tahu ada bekas player Johor Darul Takzim walaupun sebenarnya lebih sering bermain di JDT 2 yaitu Rodriguez yang bermain di Persis Solo, dan memang Liga Indonesia ataupun Liga 1 sekarang sedang off ya, karena memang kita tahu selepas ada insiden yang sangat pedih ya yang membuat ratusan nyawa melayang, liga dihentikan sampai ada perbaikan yang benar-benar diinginkan, mungkin tim gabungan pencari fakta ya, yang memang ini masih belum dijalankan oleh federasi. Nah ternyata salah satu klub dari Indonesia yaitu Persis Solo ini punya gagasan yang menarik ya, karena untuk mengambil masa selama rehat kompetisi ini akan melakukan training. Dan yang menarik, trainingnya akan dilakukan di Malaysia, tepatnya di Johor, yaitu di Johor Darul Takzim ya. Aku mendapatkan update dari temanku di Johor yang memberikan informasi soal rencana Persis Solo akan melakukan TC ya, TC ke JDT. Ini menarik ya, karena ketika waktu Persis ini berada di kasta kedua, waktu itu yang jadi acuannya adalah Bali United ya. Nah sekarang sudah berada selevel dengan Bali United, mencoba ingin belajar dari Johor Darul Takzim. Ini harus diakui ya, Johor Darul Takzim salah satu tim ataupun klub bola sepak terbaik di Asia Tenggara saat ini. Dan JDT juga ada rencana untuk melakukan friendly match ya dengan Borussia Dortmund. Nah, dan mungkin faktor yang membuat kedekatan Persis Solo dengan Johor Darul Takzim, tentu saja klub dari Tunku Mahkota Johor ini, sebelum ini Persis mengumumkan tunjuk Leonardo Medina sebagai pelatih. Yang kita tahu Leonardo Medina ini pernah menjadi asisten juru latih Benjamin Mora kalau aku tak silap ya, dan nampaknya makin terjalin, dan ini menurut aku cukup menarik ya. Dan aku juga perlu sampaikan kepada teman-teman ya, bahwa Persis Solo ini walaupun memang baru promosi dari Liga 2 atau kasta kedua di Indonesia, Persis Solo ini dibilang yang secara finansial cukup sehat ya, karena ini dimiliki oleh putra dari Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi ya. Kalau tak salah Kaisang ini punya 40% ya saham di Persis Solo. Kemudian selain dimiliki oleh putra dari Presiden Indonesia yaitu Jokowi, juga dimiliki oleh Erick Thohir ya. Erick Thohir punya kalau tak silap 30% ya saham di Persis Solo. Nah, Erick Thohir ini perlu orang tahu, ini adalah menteri di Indonesia ya, yang sebelum ini pernah memiliki Inter Milan, DC United, dan juga punya saham dulu juga di salah satu klub basket yaitu di NBA. Jadi dan satu lagi pengusaha. Aku ralat ya. Jadi Kaisang putra Jokowi, Bapak Presiden Jokowi itu punya 40%, kemudian ada Kevin Nugroho ya pengusaha itu 30% lah. Terus Erick Thohir selaku yang tadi ya, yang pernah punya Inter Milan itu kalau tak salah 20%-an ya komposisinya, dan sisanya ada yang lain ya. Jadi kalau secara finansial klub ini sih harusnya tak jadi masalah ya, karena memang di balik itu ada nama-nama besar dengan finansial yang besar juga ya. Nah ini saya bacakan ya
Persis bukan yang ini ya, tapi lebih ke Persis akan lakoni training camp bersama Johor Darul Takzim ya. Berdasarkan surat yang diterima oleh Persis pada 4 November dari Direktur Teknik Johor Darul Takzim Football Club yaitu Alistair Edwards yang berisikan undangan training camp dan laga persahabatan di Johor pada 9 sampai 18 November 2022. Manajemen Persis memutuskan untuk menerima ya undangan dari klub yang berlaga di Malaysia Super League tersebut. Selain melakoni training camp dan laga persahabatan, manajemen Persis juga berencana melakukan studi banding sekaligus riset terkait tata kelola klub, infrastruktur pendukung, sistem akademi, dan manajerial yang diterapkan oleh JDT FC dengan torehan title domestik dan capaian di Asia yang dicatatkan JDT dalam 1 dekade terakhir. Laskar Sambernyawa menganggap bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari terkait tata kelola klub secara profesional dalam industri sepak bola modern. Akan ada 26 pemain beserta segenap tim pelatih dan ofisial yang akan bertolak menuju Johor. Dan setibanya di sana, skuad Persis akan melakoni training camp beserta 2 kali laga persahabatan. Bicara soal rencana training camp ini, pelatih Persis Leonardo Medina mengungkapkan pendapatnya. Kami telah bekerja keras ya untuk menjaga aspek fisik pemain agar senantiasa prima ketika liga dihentikan sementara. Hal yang terpenting saat ini bagi kami adalah untuk menjaga fokus dan menemukan gaya bermain sebagai identitas tim. Kami juga fokus untuk mempertajam lini serang dan menambah kesulitan lini belakang. Hal ini penting karena transisi di antara kedua aspek tersebut dapat membuat kita mendominasi penguasaan bola dalam sebuah laga ya. Ujar pria yang akrab disapa Leo ini. Kesempatan training camp di Johor ini bagus untuk tim karena memberikan kesempatan kepada kami untuk menjajal variasi level dari kompetisi yang berbeda. Dan di sini kalau kita tengok statement dari Leonardo Medina ya, Leo ya, ini menekankan soal positioning ya. Jadi ya gaya-gaya Johor mungkin akan keluar juga ya disesuaikan dengan kebutuhan dari Persis Solo. Menurutnya JDT FC memiliki karakter bermain dengan kualitas pemain yang berbeda pula. JDT FC adalah klub besar, salah satu yang cukup berpengaruh di Asia. Capaian mereka meraih liga di Malaysia dengan komposisi pemain lokal dan asing yang bagus adalah sesuatu yang menjadi contoh, pungkas Leo. Nah, dari nama-nama yang disebutkan ya, di sini juga termasuk Fernando Rodriguez yang akan dibawa ke Johor. Ini menarik ya, karena di Instagram pun ya, ketika jadi kemarin ini official new boss dari Persis Solo diumumkan, Leonardo Medina, dan selepas itu ini konfirmasi Persis akan melakukan TC di JDT. Ini juga dikomentari oleh Tunku Mahkota Johor ya, dengan selamat datang ya, sangat menarik. Dan juga ada my bro Sakir Sidan yang memberikan komentar tersebut hadir ke Johor Sak Jose ya, Sak Jose adalah tagline untuk penyokong dari Persis Solo. Nah ini menarik ya, sekali lagi ya memang untuk saat ini ya kita harus akui ya, memang untuk kualitas JDT ya untuk beberapa klub di Indonesia mungkin secara overall ya, secara keseluruhan masih di atas klub-klub di Indonesia, untuk beberapa klub di Indonesia ya. Khususnya ya tadi ini bahkan dari manajemen Persis Solo pun akan memanfaatkan undangan ini ataupun TC ini tidak hanya untuk upgrade soal kebugaran, strategi, tapi lebih ke soal akademi, soal sistem yang ada di Johor Darul Takzim ini juga akan dicoba dipelajari oleh Persis Solo ya. Ini menarik ya. Sangat senang ya bagi saya pribadi ya ketika ada hal-hal yang boleh melibatkan dua negara. Kaitannya di sini adalah Solo ya, Persis Solo dan juga Persis Solo dan juga dari Johor. Ini menarik ya. Dan ya tadi saya informasikan ya bahwa Persis Solo walaupun baru promosi, ini klub bukan kaleng-kaleng, punya historical yang sangat kuat di sepak bola Indonesia dari awal-awalnya liga berjalannya, liga berdiri pada masa itu, dan ya punya tradisi ataupun sejarah yang kuat lah untuk Persis Solo ini. Dan memang dengan siapa yang memiliki Persis Solo secara
sokongan ataupun finansial harusnya tak jadi masalah ya untuk terus berkembang. Dan tepat sekali ya untuk terdekat ketika akan melakukan studi banding ke JDT ya. Sebelum ini sempat ke Bali United juga ya. Sekarang saatnya mungkin naik level lagi gitu ya untuk coba ke klub luar negara gitu. Ini menarik. Kita tunggu dan ada perbincangan juga apakah karena kan di Malaysia cukup banyak pekerja migran Indonesia ya ataupun yang bekerja di sana. Dan kebanyakan mungkin dari Jawa, Jawa Tengah misalnya, dan ya pasti ada penyokong dari Persis Solo. Begitu juga mungkin karena Malaysia kan dekat ya, pasti akan ada juga kalau misalnya memang friendly match itu akan dibuka, akan ada yang datang ke Stadium Sultan Ibrahim ya, atau mungkin Larkin, atau mungkin stadium akademinya, atau apa, kita tunggu saja update-nya. Tapi ini menarik dan bagus ya, sekali lagi sangat senang, apresiasi apabila yang melibatkan kerjasama kedua negara. Bahkan saya kan sempat cakap ya dulu, kenapa antara Liga Malaysia dan Indonesia ini tidak buat kebijakan yang ada masing-masing klub ini memiliki pemain dari Malaysia ataupun pemain dari Indonesia ya, sehingga untuk siaran TV-nya ini bisa dibarter ya, saling ditukar. Kan orang Indonesia pengen tengok pemain Indonesia yang bermain di Malaysia, sebaliknya orang Malaysia juga pengen tengok orang Malaysia yang bermain di Indonesia. Itu ya, kalau misalnya ada kerjasama antara Federasi FAM ya dengan PSSI soal pertukaran pemain, itu menarik menurut aku dari segi industri dan juga jam terbang, menurut aku cukup menarik. Itu aja untuk video kali ini, sekaligus membuka rentetan video yang akan aku coba posting lagi tiap hari ya, kalau boleh di bulan November ini. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi, sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.